Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, atau selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Susi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung tentang channel Solusi Utang. Saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman semuanya yang selalu berpartisipasi atau Anda mau mendukung channel ini sampai detik ini. Itu terima kasih banget, dan alhamdulillah ya channel ini terus berkembang dan sampai detik ini sudah 300.000 lebih subscriber gitu ya, berkat dari dukungan dan supportan Anda semuanya. Oke, jadi seperti judul video kita hari ini, yaitu kenapa OJK tidak melegalkan aja semua pinjol kalau endingnya semuanya juga tetap seperti ini gitu loh ya, sehingga kita sangat sulit membedakan mana yang pinjol legal dan mana yang pinjol ilegal ya. Harusnya OJK itu kan tinggal dia keluarkan aja izinnya semuanya. Kenyataannya sampai detik ini juga pinjol-pinjol itu tidak ada yang diberi sanksi-sanksi tegas ya. Kalau ada pun pinjol yang dikeluarkan dari urutan terdaftar atau terverifikasi di OJK, itu memang pinjolnya yang sudah tidak mampu lagi menjalankan semua aturan yang ada ya. Tapi sejauh ini berapa banyak ini keluhan demi keluhan yang selalu lahir dari debetur yang telat bayar ya. Nyaris semuanya, mau pinjol legal mau pinjol ilegal, orang-orang menyatakan itu sama. Makanya saya bilangin, kenapa OJK tidak keluarin aja semuanya, itu berapa ribu, itu ada 3.000 lebih kan pinjol, ya sudah keluarkan aja izinnya semuanya. Lagian juga setelah dikeluarkan izinnya kan juga nggak ditanggapi ya. Jadi ngapain tanggung-tanggung? Kalau mau cari pajak untuk Indonesia ya keluarin aja semuanya izinnya ya. Lagian kalau ada masalah pun di lapangan kan juga nggak dibenarin sama OJK, juga nggak diperbaiki sama OJK, juga nggak ada solusi oleh OJK gitu loh ya. Ini berapa banyak ini orang-orang yang selalu menyampaikan bahwa mereka diintimidasi, ditakut-takuti oleh pinjol gitu loh ya. Ini lagi nih ya, selamat siang bang, saya galbay 2 aplikasi yaitu Shopee PayLater dan Shopee Pinjam selama 93 hari. Dan saya mendapatkan teroran lewat WhatsApp. Menurut abang saya harus bagaimana? Apakah saya harus membalas WhatsApp tersebut? Berikut lampiran WhatsApp tersebut. Mohon solusinya ya bang. Nggak harus dibalas itu ya. Ngapain Anda membalas WA seperti itu kalau endingnya membuat Anda panik ya, membuat Anda stres kayak gini nih. Kepada bapak atau ibu, ade, perihal tagihan di PayLater sebesar 2.200.1.824 dengan keterlambatan 93 hari. Saat ini dalam pantauan tim kolektor lapangan kami, jika belum ada pembayaran kolektor akan ke rumah atau ke kantor untuk ambil seluruh tagihan. Karena sudah melanggar kesepakatan perjanjian, sudah menjadi nasabah One Prestasi, sudah terindikasi tidak mempunyai itikat baik sehingga dapat merugikan perusahaan. Adapun konsekuensi jika tidak ada pembayaran sebagai berikut, akan dikenakan denda per bulan di 5%. 2. Masuk selik OJK. 3. Skor kredit memburuk. 4. Akan ada penagihan terus-menerus selama tagihan belum terselesaikan. Ditunggu hari ini juga pembayarannya sebelum jam 6 malam maksimal pembayaran. Jika memang terkendala dana silahkan respon WhatsApp saya agar saya bisa bantu jalan keluarnya ya. Di sini akan ada bahasa, akan ada penagihan terus-menerus ya. Kenapa saya bilangin, kenapa nggak OJK mengeluarkan saja semua izin pinjol itu? Kenapa harus dibedakan antara legal dan ilegal? Kenapa nggak legalin aja semuanya? Lagian juga pengaduan juga nggak akan ditanggapi kan ya. Kenyataan peraturan wajib menagih 90 hari ini sudah terbukti, ini disampaikan oleh PayLater bahwa dia akan melakukan penagihan terus-menerus ya selama tagihan belum terselesaikan. Jadi aturan yang wajib menagih 90 hari itu di mana ya? Jadi OJK sebenarnya minat nggak sih untuk membantu masyarakat ini dalam mengatasi pinjaman online yang selalu meresahkan, yang tidak mentaati aturan? Oke, di satu sisi memang masyarakat telah salah karena dia meminjam, habis itu dia telat bayar atau tidak mampu bayar. Otomatis sesuai dengan ucapan OJK adalah data akan dimasukkan ke dalam blacklist atau BI checking ya. Oke, masyarakat bisa terima itu karena setiap kesalahan atau pelanggaran yang terjadi itu ada sanksinya masing-masing. Tapi kalau memang dilakukan penagihan terus-menerus, berarti peraturan tentang wajib menagih 90 hari itu letaknya di mana?
Ya. Apakah letaknya cuma tertulis di bawah buku aja berdasarkan POJK, atau memang ini harus dilakukan atau ditaati oleh pinjol-pinjol yang telah terverifikasi. Ya. Jadi OJK itu terlalu banyak membuat aturan sehingga dia bingung gitu loh. Ya, akhir-akhirnya ketika ada pengaduan dari si debitur, OJK malah menyuruh si robot untuk menjawabnya. Ya. Makanya saya bilang kalau memang seperti ini endingnya, habis OJK mengeluarkan izin, habis itu dibiarkan saja tanpa ada tindak lanjuti, misalnya ada orang yang menelpon, ada orang yang minta solusi atau dia mengadu ke OJK, habis itu OJK hanya jawab selesaikan secara internal, tolong diminta negosiasi, sementara praktek di lapangan OJK paham nggak? Ya, OJK jangan lempar ke AFPI. Ya, AFPI ini yang membentuk adalah otoritas jasa keuangan. Ya, sekarang AFPI bisa lempar balik ke OJK. Ya, jadi si debitur yang kehilangan solusi, mereka yang sangat membutuhkan ini, dia seakan seperti bola. Ya, dari A ke B, dari B ke A. Jadi bola balik, kayak gitu aja. Jadi OJK nyuruh AFPI, AFPI nyuruh OJK. Ya, endingnya apa lagi? Kalau memang seperti itu, laporkan ke kepolisian. Ya, habis itu OJK jawab apa lagi? Selesaikan secara internal. Itu bukan solusi kalau menurut saya. Ya. Dan ini ada lagi. Selamat siang Bang, saya Suci, penonton channel YouTube Abang Medi. Bang, saya mau minta saran ke Abang. Saya galbay di Rupiah Cepat sudah 38 hari. Saya dapat email dari tim Rupiah Cepat yang bernama Tian menjanjikan penghapusan denda dan bunga 100% dan bayar pokok pinjaman saja sebesar 3.812. Lantas saya menyepakati untuk melunasi pokok pinjaman saya 3.812 ke APK-nya. Dia bilang di aplikasi akan lunas dan denda akan dihapus. Tapi pas hari ini saya cek di APK-nya, saya masih ada tagihan bunga sebesar 1.842.400 dan saya langsung email kembali tim Rupiah Cepat yang bernama Tian itu untuk menanyakan kenapa penagihan di APK belum lunas. Tapi email tidak bisa Bang, apakah ini permainan dari Rupiah Cepat agar memanfaatkan si debitur Bang? Mohon sarannya Bang, ayo. Ya, bagaimana ini OJK? Ya, di selain bunga yang tinggi, modus-modus penipuan seakan-akan orang-orang sudah berharap dia bisa terlepas dari pinjaman online ini. Dia mencoba lah ini, mencari ya talangan dana entah kemana ini. Ya, ini bisa dilihat, oke, bisa dilihat di situ ya. Itu jelas gitu loh. Ya, sekarang gimana dari tanggapan OJK? OJK akan menyuruh itu orang lain untuk menegosiasi secara internal dengan pihak-pihak pinjol yang bersangkutan. Sekarang orang-orang telah menegosiasi dan akhirnya mereka ditipu. Ya, kemana mereka harus mengadu? Sementara ke OJK masih dibalikan ke pihak dari pinjol masing-masing. Makanya saya bilangin, OJK ini sebenarnya cuma bisa mengeluarkan izin dari pinjol aja. Kalau memang seperti itu yang OJK harapkan cumanlah pajak untuk negara ini, kenapa nggak semua pinjol itu keluarin aja izinnya, habis itu biarin aja. Mau mereka menyiksa masyarakat, mau kayak mana biarin aja. Ya, jadi nggak penting juga mau ada OJK, mau nggak ada OJK, tetap aja pinjol itu melakukan tindakan-tindakan yang penting menguntungkan perusahaan mereka gitu loh. Mereka tidak peduli dengan jeritan orang seperti apa. Contoh kayak ibu tadi, dia sudah berusaha nih, ya mencari pinjaman tadi mana dan dia menyepakati sesuai dengan ucapan tadi bahwa dia membayar sesuai pokok yang diterima, hutang selesai. Akhirnya apa? Tidak ada, ya. Dan saya juga buat teman-teman semuanya, tolong berhenti bayar online. Semuanya tolong berhenti bayar online, jangan ada yang ditipu seperti ini. Ya, kan banyak itu penawaran pokok demi penawaran pokok, tolong dipertimbangkan dulu. Ya, ini demi kepentingan Anda, jangan sampai Anda sudah berharap utang ini selesai, nyata-nyatanya tidak selesai. Ya. Dan mungkin dari saya cuma itu aja, mudah-mudahan OJK juga mendengar, AFPI juga mendengar, pemerintah juga mendengar bahwa ini bukan persoalan yang mudah lagi. Ya, saya yakin OJK sudah tidak mampu lagi untuk membenahi ini dan perlu campur tangan dari pemerintah pusat ataupun pemerintah dari daerah masing-masing. Habis itu diperlukan juga kerjasama dari masyarakat, jangan ada lagi yang minjam dipinjol. Kalau Anda terus-terusan minjam permasalahan